Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Angga. Saya merupakan salah satu dokter yang berpraktek di YPLI Cabang Grogol, Jakarta Barat. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan perihal apa itu yang dinamakan strabismus atau yang lebih dikenal umumnya yaitu mata malas atau yang familiar lagi biasanya disebut juling. Jadi, strabismus merupakan salah satu fenomena atau kondisi permasalahan di area mata yang biasanya bisa muncul bisa pada kucing atau anjing. Kemudian, apa sih biasanya penyebabnya mata juling pada anjing atau kucing? Biasanya strabismus atau mata juling bisa muncul akibat beberapa faktor. Yang pertama, bisa karena penyakit pada sistem syaraf yang notabene mempengaruhi daya penglihatan atau pergerakan pada mata itu sendiri. Yang kedua, bisa karena trauma. Traumanya bisa karena trauma pada cedera otak atau cedera leher itu juga bisa. Yang ketiga, bisa karena beberapa penyakit yang menyebabkan infeksi atau permasalahan di telinga. Yang keempat atau yang umumnya terjadi biasanya karena faktor genetik. Nah, pada beberapa jenis kucing yang biasanya sering mengalami mata juling itu biasanya pada beberapa kucing jenis ras Siamese, Persia, atau Himalaya. Nah, biasanya 3 ras terbesar ini yang sering mengalami mata juling. Kemudian untuk pemeriksaannya apa saja sih yang biasanya dilakukan oleh dokter hewan? Biasanya kita yang pertama pastinya melakukan tindakan anamnesa atau mencari tahu kira-kira penyebab mata juling pada hewan tersebut mengarahnya kemana. Kemudian yang kedua, biasanya memerlukan pemeriksaan lanjutan apabila pemeriksaan fisik tidak cukup. Nah, biasanya untuk pemeriksaan yang biasanya dilakukan itu yang pertama untuk memeriksa apakah kondisi syarafnya bagus atau enggak, itu biasanya melalui CT scan. Kemudian yang kedua bisa melakukan pemeriksaan darah lengkap baik itu hematologi atau kimia darah. Karena biasanya ada beberapa penyakit seperti mata juling tadi disebabkan karena beberapa virus juga dapat menyebabkan mata juling. Kemudian yang ketiga biasanya karena mengarahnya ke organ mata, biasanya juga perlu pemeriksaan lebih lanjut menggunakan alat-alat yang untuk mendiagnosa penyakit mata lebih khusus ya. Nah, kebetulan untuk pemeriksaan mata yang spesifik ada beberapa klinik yang memang dokternya itu lebih fokus ke penyakit mata. Nah, kemudian terapinya biasanya bila anjing atau kucing pet owner mengalami mata juling, itu dikembalikan lagi kepada penyebabnya. Apabila penyebabnya karena trauma, biasanya kita cari dulu penyebab traumanya ini dari mana, apakah dari otak atau dari yang lain. Kemudian yang kedua, apabila memang penyebabnya karena infeksi telinga, maka kita perbaiki dulu, kita obati dulu infeksi yang ada di telinga tersebut, sehingga nanti diharapkan kondisi matanya kembali normal. Yang ketiga, apabila faktor genetik, maka ya solusinya kemungkinan besar tidak bisa diperbaiki gitu. Nah, apabila seperti itu, maka mungkin bisa dihindari untuk mengawinkan atau membuat kucing tersebut atau anjing tersebut beranak pinak agar genetik mata julingnya tidak menurun ke anak-anak selanjutnya. Jadi, sekian penjelasan strabismus, mata malas, atau mata juling dari saya. Untuk tips sendiri apabila untuk menghindari penyakit mata juling ini, yang pertama rutin kita pemeriksaan kesehatan mata pet anabul kalian di klinik-klinik terdekat, terutama bisa diperiksakan ke YPLI ya. Kemudian yang kedua, kembali lagi apabila karena faktor traumatik mungkin anjing atau kucingnya sering main keluar. Nah, kita usahakan jangan sering-sering main keluar, apalagi kalau rumahnya mungkin di sekitar jalan raya ya, di pinggir jalan raya. Atau diusahakan apabila anjing atau kucingnya sering main keluar, mungkin bisa diminimalisir untuk main keluar. Contohnya mungkin apabila belum disteril, bisa dilakukan disteril. Gitu. Kemudian yang ketiga,
Apabila apabila berasal dari suatu penyakit, misal infeksi telinga, nah maka kembali lagi kita juga harus rutin membersihkan bagian telinga yang harusnya sih bisa dibersihkan ya, tidak perlu sering-sering, misal seminggu 3 kali atau seminggu juga 2 kali itu juga sudah cukup, karena untuk menghindari infeksi telinga yang berlanjut. Kemudian yang keempat, kembali lagi apabila karena faktor genetik, genetik itu kan ya kembali lagi ya berasal dari indukan atau pabriknya, maka diusahakan kalau memang sudah ada riwayat indukan atau bejantan yang memiliki penyakit mata juling, maka diusahakan jangan dikawinkan atau diperanakan selanjutnya agar hasil anakan yang dia dapat atau diinginkan itu tidak menularkan penyakit strabismus atau mata juling kemudian. Biasanya mata juling itu dapat kita identifikasi secara jelas dan paling kelihatan itu dari posisi bola matanya. Strabismus atau mata juling itu biasanya dibedakan dari beberapa posisi. Jadi ada yang posisi matanya fokusnya ke bagian tengah, ada yang keluar, ada yang ke atas atau yang ke bawah. Nah, ini biasanya bisa terjadi satu mata atau kedua-duanya, tergantung dari kembali lagi faktor penyebabnya karena apa. Biasanya sih kalau misal memang takutnya indikasi sudah terjadi strabismus atau mata juling, yang paling kelihatan yang pertama biasanya hewannya susah memfokuskan benda atau bayangan yang mereka lihat. Yang kedua, apabila kondisinya sudah parah, itu biasanya anjing atau kucingnya bisa berjalan atau istilahnya ketika ingin melangkah itu menabrak benda di depannya, karena kembali lagi apa yang mereka lihat itu tidak fokus, jadi istilahnya berbayang ya, bayangannya tidak satu tapi ada beberapa, jadi menyulitkan mereka untuk melihat secara jelas. Jangan lupa stay tune akun sosial media YPLI dan jangan lupa juga untuk memeriksakan Anabul pet owner sekalian ke cabang-cabang YPLI terdekat. Sekian, terima kasih. Be smart, be animal lovers.